Halo guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan, di mana pertanyaannya adalah apakah jika salah satu anggota keluarga kalian memiliki BI checking yang jelek, apakah berpengaruh ke anggota keluarga yang lain? Jawabannya adalah sebenarnya tidak, teman-teman. Tapi ini ada tapinya ya. Jadi aku menjelaskan dulu, sebenarnya untuk BI checking sendiri itu tidak ada hubungannya antara aku misalkan sama orang tua, sama adik, sama kakak, itu nggak ada ya. BI checking itu sifatnya personal dari diri kalian, histori pinjaman kredit kalian di bank ataupun di misalkan di koperasi sekarang nggak keluar sih di BI checking, atau di pinjaman online gitulah. Nah kemudian ketika salah satu anggota keluarga kalian itu memiliki BI checking yang kurang bagus, misalkan saja ayah kalian memiliki BI checking yang kurang bagus. Nah, apakah berpengaruh nggak sih terhadap anak-anaknya? Sebenarnya ada berpengaruh dan ada enggaknya. Nah, apa aja sih pengaruhnya? Simak video ini, jangan sampai terlewat. Nah, pengaruhnya ya, yang pertama, kalau misalkan anaknya mau mengajukan bank, contohnya di bank aku ini ya, yang sekarang aku bekerja, itu pasti BI checking orang tua tuh akan dicek, teman-teman. BI checking orang tua ayah dan ibu itu akan dicek ketika orang tua itu masih pemilik sertifikat atau pemilik SHM ya, sertifikat hak milik. Misalkan kalian pengajuan kredit di bank kemudian pakai sertifikat orang tua, itu orang tuanya dicek. Jadi ketika orang tuanya kreditnya jelek, maka kalian tidak bisa mengajukan kredit di bank itu. Dipastikan kreditnya tidak bisa cair. Itu di bank aku yang saat ini aku jalani, karena memang kita berani mengeluarkan limit yang besar gitu. Tapi ketika anggota keluarga kalian misalkan orang tua BI-nya jelek, kalian mengajukan kredit di bank dengan sertifikat atas nama kalian atau pasangan, tidak masalah. Itu nggak ada hubungannya dengan orang tua, jadi tidak berpengaruh. Kecuali kalian meminjam sertifikat orang tua, kemudian atau adik kandung atau saudara kandung, itu pasti dicek juga BI checkingnya, dan ketika jelek pasti berpengaruh di kalian. Itu ya intinya ya, udah jelas ya teman-teman. Kemudian misalkan BI checking pasangan kalian juga jelek, otomatis meskipun kalian BI checkingnya bagus, itu juga kalian tidak bisa mengajukan kredit di bank. Jadi memang untuk BI checking sendiri kalian harus menjaga BI checking itu agar pembayaran semua tagihan kredit kalian itu lancar. Tidak boleh sampai terlambat, apalagi terlambat bulan, itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Takutnya dikhawatirkan kedepannya kalian ingin mengajukan pinjaman lagi tapi tidak bisa. Nah kadang ada pertanyaan, loh kok aku nggak bisa pengajuan di bank ya? Misalkan apa ya, karena BI checking orang tua aku kan jelek, padahal aku pakai sertifikat sendiri. Mungkin gini, ada kemungkinan loh ya nggak bisa, mungkin karena si marketingnya itu udah tahu karakteristik dari keluarga kalian gitu. Jadi wah itu pak, itu karakteristiknya kurang bagus, pinjaman di bank ini tuh jelek. Ya itu kadang itu dari penilaian pribadi si marketing itu, dia ngerasa nggak yakin sama kalian, jadi kalian nggak dicairin meskipun kalian BI-nya bagus misalkan gitu. Itu sebenarnya bukan dilihat dari BI checking sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian pakai sertifikat sendiri dan tidak di ACC, itu bisa jadi karena marketingnya cek lingkungan, cek karakteristik kalian di lingkungan itu seperti apa gitu. Karena kadang dari orang tua, misalkan sifat orang tua itu, misalkan orang tuanya nggak bagus kreditnya, historinya, itu juga akan mungkin marketingnya tahu gitu, itu juga bisa. Atau orang tuanya pernah macet di bank BRI, kemudian si anak ini ingin pengajuan di BRI, tentu marketingnya nggak akan mau dong, karena bapaknya aja kayak gitu, takutnya kedepannya anaknya kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi, so marketing itu akan menolak kalian meskipun kalian punya sertifikat sendiri atau BI checkingnya bagus, itu bisa-bisa aja, sah-sah aja mereka nolak kalian gitu. Mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Maaf juga kalau kalian masih bingung-bingung, kalian bisa DM Instagram aku. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube aku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.